بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan acara pembekalan kegiatan KKN pada hari ini berjalan dengan baik, dan juga ketika melaksanakan KKN juga berjalan dengan baik, lancar, dan penuh dengan kekompakan, kebersamaan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nurati wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'danil asrari rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatil thaniyah wa rubatil alati manin darajatin nabiyuna tahta liwa'ihi qawmin huwa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila min tab'atu man afnaita wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa awladana wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa tayr. Allahumma yassir umurana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan perjalanan KKN nanti membawa dampak yang positif bagi kawan-kawan, kemudian bagi masyarakat yang akan ditempati untuk KKN nantinya itu. Kemudian pembagian DPL, nanti DPL yang pertama ada Bapak Rahmatullah, insya Allah yang akan ber-DPL di Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Kemudian ada Bapak Taufik, Nur Taufik yang akan menjadi DPL di Kelurahan Kelandasan Hilir. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Mansur yang akan menjadi DPL di Kelurahan Kritik. Kemudian ada Ibu Siti Kamilah yang akan menjadi DPL di Kelurahan Seminggan Baru. Kemudian Ibu Hajah Atika yang akan menjadi DPL di Kelurahan Sepinggan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku panitia pelaksana KKN. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah antum sudah bisa hadir di sini. Komplit apa belum? Baik, jangan belum hadir memang ada ada kegiatan upacara ya, memang ditepatin hari pahlawan ya, gitu ya. Mudah-mudahan di hari Sumpah Pemuda, di hari pahlawan 10 November ini semangat kita juga terus lebih daripada beliau-beliau yang sekarang sudah berada di alam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pada para pahlawan kita, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah beliau, perjuangan beliau dalam menegakkan NKRI ini. Ya, kepada semua para pahlawan kita, Allahumma Fatihah. Baik, terima kasih teman-teman. Kita bisa mengambil nilai-nilai yang ada dalam diri semua pahlawan kita ya. Terutama hari ini tanggal 10 November ini. Ambil baiknya, ambil semangatnya para pahlawan ini. Kita terapkan dalam KKN kita. Semangat di setiap kegiatan ya. Semangat di setiap kegiatan. Usahakan dalam KKN kali ini tahun 2024 harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Jika ada kekurangan di tahun kemarin, antum tugasnya untuk menutupi dan menambah yang jauh lebih baik dengan program-program yang antum punya seperti itu. Ya, KKN ini ada di sekitar tahun 1971-72. Saya belum lahir. Aku udah lahir apa benar? Udah lahir. Nah, paling masih bayi bagi saya. Ya, ibu baca-baca seperti itu. Ya, itu awalnya dicetuskan oleh Universitas Gadjah Mada atas keinginan daripada almarhum Presiden Soeharto
Karena Presiden Soeharto zaman dulu ingin sekali membangun desa. Pertanian zaman dulu maju sekali zaman almarhum Pak Soeharto. Kalian masih hidup pas Pak Soeharto masih menjabat? Masih kecil. Iya, kita sering mungkin lihat di televisi, ya kan, ada program capir dan lain sebagainya. Pokoknya tentang pertanian. Nah, seperti itu. Nah, inginnya Pak Soeharto apa? Inginnya mahasiswa itu terjun ke mana? Ke masyarakat, ke pedesaan terutama. Untuk apa? Membantu pedesaan itu dalam meningkatkan apalah yang kurang dari pedesaan itu. Seperti itu. Nah, itu akhirnya terciptalah yang namanya KKN agar mahasiswa bisa membantu dalam waktu tertentu di dalam masa KKN. Dan kita tahu dalam kampus kita itu semua kampus Tridharma perguruan tinggi ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Tridharma perguruan tinggi mahasiswa waktu. Pertama pendidikan. Antum sudah mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu masuk ke teori kan. Teori sudah didapatkan selama beberapa perkuliahan, beberapa semester. Ya, baru setelah itu dilanjutkan dengan Tridharma yang kedua apa? Penelitian. Nah, nanti antum ketika terjun di KKN akan ada berbagai macam permasalahan, berbagai macam problem. Di situ akan diangkat dalam sebuah penelitian. Dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat yang biasa kita kenal disingkat dengan PKM itu sendiri. Nah, itulah waktunya antum mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat kepada masyarakat. Nah, itulah gunanya antum agar ilmu yang sudah didapat itu bisa diamalkan di masyarakat. Mungkin akan banyak kebijakan daripada kelurahan, ya kan, yang belum terrealisasikan. Gunanya antum untuk apa? Ya membantu merealisasikan program-program daripada kelurahan itu yang belum terrealisasi. Banyak program yang belum terrealisasi. Nah, sesuaikan dengan kemampuan daripada kelompoknya masing-masing. Satu ahli satunya ahli terapi apa gitu kan, satunya ahli Korea, satunya ahli bahasa Inggris, bahasa Arab, kitab, ya kan, mewarnai, ya atau apa, punya keahlian masing-masing, silat mungkin, ya apalah, ya. Itu Pak, saya punya program ini, kan nanti kan ada, ya kan, pasti antum akan ada rapat-rapat dengan kelompoknya masing-masing, disesuaikan dengan program-program yang ada di kelurahan apa yang belum. Tapi semua program itu tidak bisa berjalan dengan baik kalau kelompoknya tidak kompak. Programnya sebagus apapun, kalau kelompoknya nggak kompak, akan bisa. Ya, sudah kelompoknya kompak, tapi nggak ada apa? Nggak ada program, bisa. Atau nggak ada money gitu. Nah, itu sudah, itulah gunanya pendekatan dengan jajaran masyarakat. Kalau akhlaknya baik, ya kan, akhlaknya sudah baik, terus dianggap pada masyarakat, oh ini bagus, ganteng, pinter, nanti ambil mantu, nanti di akhir, oh ini bagus, bisa membantu nih, memberdayakan apa masyarakat di sekitar sini, misalnya, oh ini ngajinya kurang nih, Pak, minta tolong nanti sejadwal di sini, nah itu kurang lebih, kan nanti akan banyak program yang muncul itu ketika antum sudah terjun. Kalau nggak pernah terjun, nggak bisa muncul yang namanya ide. Cuma punya ide lihat dari Google, tapi ketika pelaksanaannya nggak sesuai, mana bisa? Nggak bisa. Kalau antum nggak silaturahmi dulu ke kelurahan, terus pada ya mana yang nanti ditempatkan, misalnya di mana kita setempat. Bisa jadi satu tempat ini baru seminggu, nanti tempatnya pindah lagi, bersih lagi, pindah lagi. Bisa, ada, bisa dan ada, bisa. Ada waktu itu yang tahun lalu itu yang agak bagus itu kelurahan Manggar. Ya, yang lumayan lah waktu itu kayak, nah lumayan banget. Padahal tempatnya kecil, fulus juga mungkin kurang-kurang, tapi pendekatannya humble, mungkin makan mahasiswanya humble dengan masyarakatnya, pendekatannya oke. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, oh iya mbak, nanti diadakan begini mbak, nanti kita support. Wah, kurang apa? Ya tinggal programnya jalanin. Oh iya mbak, kita belum pernah mengadakan pawai ini. Ya mbak,
kita pertama kali mengadakan. Mungkin antum sudah biasa mengadakan di sekolahnya kan, di tempat lembaganya kan, tapi belum tentu di tempat yang akan ditempati itu. Mungkin bagi antum itu hal sudah biasa, tapi di tempat itu belum tentu itu sudah biasa. Nah itu. Nah kemudian ya itu tadi punya program ada nggak punya dana, sudah kompak nggak punya program, ya ambillah yang semuanya bagus, yang punya program, di-up lagi programnya, disesuaikan lagi dengan teman-teman. Tapi ada yang satu yang lebih penting lagi, program bagus, kompak, duit ada, tulis semuanya kemana-mana oke, kenalannya banyak, tapi di dalamnya banyak grundel-grundelnya, kompak di luarnya, di dalamnya grundel ada di sini. Bisa nggak jalan? Ya. Jalannya paling sikut-sikutan keluar. Hal yang seperti itu dihilangin. Ya kalau mau bagus ya semuanya harus kompak, saling mengingatkan bukan berarti saling menghakimi. Dahulukan koordinasi yang baik, tabayun apa-apa, jangan langsung tiba-tiba sekak ABC. Intinya akhlaknya, katanya yang antum kan sudah ngajar semua rata-rata akhlakul karimahnya, ABC-nya itu ya dipakai gitu loh kepada siapapun. Kita pun juga pasti punya salah, belum tentu saya ngomong itu terus berarti aku benar terus, enggak juga. Waktunya aku salah ya silakan ditegur, diingatkan ya kan. Tapi kan kita sudah sama-sama dewasa, harus pintar-pintar dalam ya mengingatkan seperti itu. Ya, mengingatkan mahasiswa yang sudah berumah tangga dengan yang belum kan beda. Ya kan? Kalau sampean dengan saya juga beda kan gitu. Saya dengan Pak Kusnan juga pasti beda. Ada pasti punya trik-trik sendiri lah ya pasti. Tapi semua itu akan bisa berjalan dari mana? Ya hatinya sendiri. Semua kembali kepada hati. Semakin kita bersihkan, insya Allah semakin ya bersih, enak juga. Keluar itu enak. Intinya saling mengingatkan seperti itu ya, yang baik. Tidak ada orang yang sempurna. Semuanya pasti banyak kekurangan ya. Dan yang terpenting juga salah satunya jaga nama baik. Nama baik siapa? Kampus. Dan nama baik siapa lagi? Ya kampus ya alma mater. Jaga nama baik alma mater pasti. Jaga nama baik sekolah atau kelurahan yang antum tinggali. Jaga nama baik diri sendiri. Itu juga itu. Ya, silakan jaga nama baiknya. Semuanya, nama baik diri sendiri, kampus, tempat yang kita tinggali sama-sama. Antum di masyarakat akan disorot. Kalau kemarin hanya disorot di sekolah saja, sekarang langsung ke masyarakat, ya kan? Belum tentu yang ilmunya sudah banyak, yang kelihatannya pintar, mumpuni, belum tentu masyarakat akan suka. Belum tentu akan suka. Ya kan orang itu, masyarakat itu biasanya nggak muluk-muluk, nggak harus yang muluk-muluk dengan bahasa yang keren-keren gitu. Malah kadang bingung. Tergantung ya di mana kita ditempatkan, ya kita sesuaikan seperti itu. Jangan sampai muluk-muluk, mahasiswa bahasanya yang keren-keren dikeluarkan. Nanti yang diajak ngomong nggak sesuai dengan kerjakan. Iya itu sudah. Ya intinya itu ya, jaga nama baik, akhlak juga dan sebagainya. Kekompakannya itu harus ya. Itu saja mungkin dari Ibu. Terima kasih dan mudah-mudahan KKN tahun ini berjalan dengan baik, lancar. Kita semuanya yang didapatkan sudah bermanfaat dan mendapatkan apa yang antum hajatkan selama ini. Baik, sebelum kami tutup, kami akan buka pembekalan dan pelepasan kuliah kerja nyata KKN Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan tahun akademik 2024-2025 dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini dengan baik. Sudah ngerti-ngerti lah. KKN ini sudah kita buat sedemikian rupa enaknya, jadi tidak usah ditawar-tawar lagi. Kalau dibuat kalian nggak boleh pulang, ya gak jadi KKN kan? Ya nggak? Ya. Yakin saya kalian ada yang ngajar, ada yang punya suami. Kalau suaminya mau ditinggal, kalau enggak ribut dengan suaminya gara-gara KKN, kan repot. Intinya hanya 5 orang kan, 6 orang aja sudah diatur mana baiknya. Yang kemarin sempat saya sampaikan, saran saya satu, setiap hari apakah pagi, malam, posko tidak boleh kosong. Jadi harus enak Bapak salah satunya. Ya makanya diatur ke dalam, bagaimana caranya? Ya tidak kan tadi jam 22 di sana soalnya. Tadi kan sudah. Loh, iya tetap kan. Yang lain pulang, yang lain mungkin ada yang bermalam. Gitu loh. Makanya diatur ke dalam bagaimana, ya bagaimana caranya. Kalau misalnya posko kosong, sewaktu-waktu ada orang baru datang, ya kan? Ya. Maksud saya itu loh, manajemen ke dalamnya. Kalau kemarin saya ceritakan saya itu KKN 6 bulan nggak pulang sama sekali. Di mana di hutan? Tahu, Pak Kiro, ya idealnya begitu, namanya mengabdi. Nah, kita ini waktunya sudah kita. Halo. Nanti gantian ceritanya ya. Saya paling 5 menit lagi lah. Iya Pak. Jadi itulah pentingnya kalian komunikasi internal. Yang punya waktu longgar, dikondisikan sedemikian rupa. Dan posko itu memang sudah saya sampaikan kepada panitia, tidak boleh kosong. Ya, bagaimana caranya? Silahkan diatur. Saya yakin kalian pintar. Gak usah digurui lah. Siapa namanya? Lupa. Makbul ini. Makbul berarti kemarin berhenti ya? Oh, berhenti, nggak jadi kuliah. Ya. Siapa yang berhenti itu? Yogi kak yang sakit. Yogi yang mana? Yang sakit. Oh iya, respon. Ya gimana kabarnya dia? Terus? Nggak ikut? Nggak lanjut? Kurang tahu Pak. Nanti suruh ngadu saya tuh apa masalahnya? Harus selesai saya. Iya Pak, kasihan Pak, Yoginya Pak. Kalau masalah uang nanti ya kita goyong lah. Nah nanti tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Iya. Kalau nggak bisa. Pergi kemana? Saya ikut KKN Pak Yogi. Pergi kemana? Jalan-jalan. Ke Pegadaian. Makbul itu. Ya. Baik, satu. Yang kedua, saya selalu mengibaratkan bahwa kalian itu adalah ambasador. Apa ambasador itu ya? Duta. Kalian itu duta. Duta branding. Duta siapa? Duta kampus. Mau tidak mau, suka tidak suka, benci atau rindu, maka kalian tetap membawa nama alma mater. Saya itu tidak suka dengan alma mater saya lama itu, tapi tidak bisa nama saya itu ada di database. Begitu ada apa-apa, oh ini alumni Yayan Antasari Samarinda, Dabak Samarinda. Oh ini alumni UIN Sunan Kalijogo. Oh ini alumni Unisma. Pasti nggak bisa lepas. Karenanya saya hanya satu meminta kepada kalian semuanya, ya jagalah alma mater, jaga jas alma mater, jangan sampai kusut, jangan sampai ya ada image di masyarakat pakai baju, pakai jas hijau, itu anak mana sih itu? Wah, terus di belakangnya ada embel-embel boleh lagi, kalau kita tidak memegang amanah itu. Mbak Holil itu ya sudah, kita nggak usah tahu ceritanya udah, ya kan? Artinya kalau kalian membaca riwayatnya, sejarahnya pasti akan samik nama. Artinya saya mengamanahkan seperti itu.
Saya tidak mau mendengar cerita di luar ataupun ada hal-hal ya laporan anak KKN kelompok ini, daerah ini, ya kan? Hal-hal yang negatif. Jadi kita sama-sama menjaga. Kalau ada masalah, itu ada pendamping namanya dosen pembimbing lapangan. Sama dengan KKN, silakan komunikasi. Selesaikan secara sipil di situ dulu. Sebelum ke panitia. Sebelum panitia ke prodi ke ke institusi. Seperti itulah SOP-nya. Jadi jangan belum apa-apa lapor ya Pak Hairul. Saya nggak mau di WA, mau aja sebentar itu. Pak Hairul ada ini gimana? Saya selesaikan enggak? Sudah komunikasi enggak dengan DPL-nya? Belum Pak. Ya ini. Saya rasa tadi materinya ada kan itu. Ada Pak, ada. Ini kaitannya dengan masalah laporan. Saya datang tuh mau tak tanda tangani, nggak masalah. Cuman memang SOP-nya harus panitia, ada ketua, sekretaris, baru saya. Kadang-kadang kalau saya sudah datang ke saya, belum tanda tangan, nggak enak gitu loh, nggak mau tanda tangan itu. Nanti kiranya ini mempersulit, enggak sebenarnya. Ya, jadi memang SOP-nya ketua ini harus ngecek dulu, ya, ngecek dulu, terus bagaimana laporannya udah clear, sekretaris, ketua. Kalau ketua belum saya tanda tangan, nanti saya diproses ketua. Pak Hairul ini tanda tangan, sebentar saya belum, padahal ini masih ada yang diperbaiki misalnya gitu. Salah lagi, ya kan? Padahal saya ini mau berbuat baik nih, supaya kalian nggak bolak-balik, ya kan? Iya. Nah, tapi karena harus selesaikan pada tingkat yang seperti itu, maka lakukanlah. Makanya dari Pak Karno saya bilang, sebelum dia ngasih materi saya panggil. Saya ingin hal-hal yang kecil seperti itu supaya dituntaskan. Jadi kalau mau laporan, mau tanda tangan, mengetahui saya, atas harus tanda tangan dulu. Sama nanti kalau skripsi juga begitu. Pembimbing 1, 2 belum, saya harus menyetujui. Nah kalau nanti misalnya tanda tangan terus ternyata yang atas nggak setuju gimana? Ya, saya itu gimana aja Pak, tanda tangan itu gampang udah, nggak usah khawatir. Kemarin kan saya bilang, kalau saya nggak ada karena saya ada di luar kota, kasih aja ke Mbak Claudia, nanti saya tanda tangani. Ada nggak kemarin? Ada. Belum disodorkan ke saya itu. Oh, banyak Pak itu Pak. Tapi aman aja sudah. Yang penting atas sudah tanda tangan selesai. Enak nggak? Enak. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Oh. Kembali ya? Sorry. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Orang Allah aja sudah janjikan, kalau kamu memudahkan, akan dipermudah urusan. Baca ayatnya dulu. Ada Bu. Lupa. Ayatnya Mas. Intan suruh yansurkum wa yusabbit agama. Selesai urusan. Ya enggak? Ya. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Apa susahnya? Gampang Pak. Ya kan? Gak ada yang susah. Yang penting bismillah. Satu, karena kalian itu nanti akan turun ke masyarakat, saya yakin beda dengan PPL. Masyarakat itu bermacam-macam asal usulnya. Kalau dalam bahasa basic ilmu saya multikultural. Dalam bahasa yang lain pluralisme. Angel. Saya kemarin ngajar itu pas metodologi studi Islam di UIN, materinya itu antara pluralisme dan multikultural. Apa bedanya? Ada. Ya. Kalau multikultural itu lebih daripada sekedar pluralisme. Jadi nyebut pluralisme itu wangel. Nah, karena berbagai macam basic itu maka karakternya berbeda. Karena berbeda itulah maka itu juga ada potensi untuk terjadinya konflik. Karenanya pesan saya, kalau menerima informasi yang nggak valid, apa yang harus kita lakukan? Tabayun, cross check. Jadi kalau ada informasi yang masih perlu dipertanyakan, ya jangan ditelan mentah-mentah. Cek and recheck.
Kalau dalam bahasa agama itu tabayun. Benar tak ini? Ya. Jadi karena kalian itu dianggap setengah malaikat. Kenapa? Karena mahasiswa itu dianggap bisa segalanya. Saya yakin itu. Disuruh nukang kayu mungkin, nukang batu mungkin, ngaji mungkin, azan mungkin, khotib apalagi. Yang cowok-cowok ini mau nolak? Izin kalau saya kamu suruh khotib nggak bisa. Malu saya. Ya. Ada yang bisa khotib? Bisa Oh, jangan nih. Tinggal baca tok ayo. Iya enggak? Iya. Kenapa khotib itu membaca? Nah, pasti tahu alasannya. Ada nggak yang baca? Ada. Tapi biasanya kalau ngidul. Nah, kalau yang baca terarah, waktunya bisa di apa? Kalau disuruh khotib nggak bisa, nanti saya laporan itu tak tandai nih. Ini harus balik KKN lagi. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi di masyarakat yang perlu diklarifikasi, maka klarifikasi. Intinya selesaikan persoalan-persoalan yang kecil itu jangan sampai menjadi besar. Saya yakin kalian mampu. Ya, kalau nggak mampu ya ada sandaran untuk bertanya. DPR, panitia, ketua prodi, baru kalau nggak bisa ya udah, kalau nggak salah sipil ya kalau militer. Cara adat saya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya kasih waktu 1 jam untuk bertanya. Saya yakin nggak ada bertanya. Betul? Ada. Tanya Pak Rahmat. Cukup ya? Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian maka pembekalan mahasiswa dalam rangka KKN tahun akademik 2024-2025 ini saya nyatakan selesai.